Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 membuat video pembelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam pembahasan materi. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Hakikat perlindungan hukum. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya akan dibahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Sajib Roharjo, perlindungan hukum adalah memberikan kepayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 2. Hakikat penegakan hukum. Menurut Sujipto, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Deliana 1988. B. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Indonesia salah satu contoh perlindungan hukum adalah perlindungan hukum konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dasar dari penegakan hukum ini terkait dengan UUD NRI tahun 1945 pasal 24 ayat 1, yakni kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum sendiri menurut Sudarto dalam Antika 2021 dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu 1. Upaya preventif. Upaya penegakan hukum ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, dan penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama. 2. Upaya represif. Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. 4. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. A. Terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah hukum yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum ini dapat terwujud apabila aturan-aturan hukum dilaksanakan dengan baik oleh seluruh warga negara maupun aparat penegak hukum. B. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam kehidupan bernegara dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang di dalamnya setiap warga negara dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dalam porsi yang sesuai. Dengan ditegaknya perlindungan dan penegakan hukum, maka keadilan dapat diusahakan terwujud dalam suatu masyarakat. C. Menjamin masyarakat yang tertib. Dalam masyarakat terdapat kaidah seperti agama, kesusilaan, dan kesopanan. Meskipun demikian, kaidah-kaidah tersebut tidaklah cukup untuk menjamin serta mengatur kepentingan dalam masyarakat tersebut. Diperlukannya hukum. Van Kahn menyatakan hukum diperlukan agar kepentingan masyarakat tidak dapat diganggu. Terdapat sejumlah faktor yang mengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu A. Hukum, B. Penegakan hukum, C. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, D. Masyarakat, dan E. Kebudayaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.